kita sekarang materinya menyiapkan kain kapan. Oke, dibantu dulu. Bagaimana cara menyiapkan kain kapan itu? Yang pertama, kita ukur panjang si mayit, maka kita lebihkan 1 jengkal ke atas, 1 jengkal ke kaki ke bawah. Oke, coba diukur. Berarti inilah jenazahnya, maka ini kita ukur. Nah, berarti kita ukur dari kepala sampai ujung kaki berapa senti kira-kira, berapa meter? Berapa meter itu? 146. Nah, 146. Baru lebihkan 1 jengkal. Berarti 2 jengkal lah jarinya tuh. Anggaplah 1 jengkal saya tuh ini berapa nih kira-kira? Segini lah, 1, 2. Jelas 2 jengkal dilebihkan kan? Oke ya. Oke. Nah, berarti udah dapat tadi, udah tahu jumlahnya berapa? 170. Oke. Silakan. Berarti 170 kita ambil dulu sebelum kita menggunting kain kafan, maka kita sediakan terlebih dahulu talinya. Karena tali dulu nanti di bawah. Oke, tali ini boleh 3, boleh 5, boleh 7. Kalau jenazahnya agak kecil, gunakan 3 udah cukup. Kalau agak tinggi 5. Kalau agak gemuk besar tinggi bisa 7. Yang jelas sunnah ganjil. Nah, maka silakan kita gunting kain kafan. Kain kafan ini gunting berbentuk tali. Oke, sudah ada ya. Kita gunting. Ada guntingnya tadi. Kita gunting. Sediakan 5. Gunting sepanjang 5. Gunting 5. Agak panjang karena untuk segini 1. Nah, inilah. Ini 1. Berarti ini kita gunting sebanyak 5. Oke. Oke, 2. Oke. Tiga. Selanjutnya yang keempat. Oke, 4. Yang terakhir yang kelima. 5. Nah, ini tali untuk pengikatnya sudah ada. Maka ini silakan disusun di tempat yang akan kita sediakan mengkafani mayit. 5 berderet, 1, 2, 3, 4, 5. Di mana letak kain pengikat ini, tali pengikat ini disunahkan kita agak ini, walaupun tidak pas dari situ boleh. 5 tadi itu 5 tali pengikat. Tali pengikat ya. Nah, tadi ada tali pengikat 5 ya. Nah, di sini posisinya di sini. Posisi tali pengikat. Posisi tali pengikat. Pertama di bagian kepala, ujung kepala ya. Yang kedua leher. Yang ketiga bagian perut ataupun pertengahannya lah, perut. Yang keempat bagian betis atau kaki lututnya itu, betis atau bagian lututnya lah. Yang terakhir ujung kaki. Nah, sini maka 5 ujung kaki. Oke, udah diketahui ini di mana posisinya. Udah pas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita akan menggunting kain kafan. Bagaimana cara menggunting, menyediakan kain kafan. Nah, di sini sudah ada kain kafan. Maka ini akan kita gunting. Panjangnya tadi sama yang kita ukur tadi. Sudah kita lebihkan jumlahnya 1 jengkal kepala, 1 jengkal bawah menjadi 2 jengkal ya. Dari panjang jenazah maka kita lebihkan 2 jengkal. Nah, silakan ini diukur, tolong digunting. Digunting, diambil 5. Diambil, kalau untuk laki-laki cukup 3. Coba diambil 3. Silakan digunting itu 3. Panjangnya tadi sama ya. 3-3-nya sama sesuai dengan ukuran mayit tadi. Oke. Sesuai dengan ukuran mayit, ambil ujungnya tadi. Ujungnya itu diambil. Nah, ukur dengan ukuran mayit tadi. Oke, nah begitu cara menyediakan kain kafan itu. Kita sesuaikan panjang jenazah dengan ukuran panjang kain kafan yang akan kita gunting. Oke, kalau sudah tersedia itu, guntingnya mana tadi? Oke, nah setelah kita gunting, kita gunting. Oke, 1. Nah,
Coba ambil 3, panjangnya sama, ukurannya sama, 3. Kalau diameter lebarnya itu menyesuaikan ke bentuk postur si jenazah untuk lebarnya begitu. Maka dibuat pun lebih dari 1 sebenarnya agar semuanya tertutup. Andai kata kita gunakan itu 1 lembar sebenarnya udah sah, udah boleh. Nah, tapi biar semuanya tertutup, tidak ada anggota badan yang terbuka agar aurat tidak nampak, maka kita gunakan 3 sunnah untuk laki-laki, 5 lapis untuk perempuan. Nah, lebih banyak perempuan. Kenapa? Karena aurat perempuan itu pun lebih banyak, lebih luas daripada aurat laki-laki. Oke. Kain kapan sudah tersedia 3 ya. Cara meletakkannya begini. Yang pertama, letakkan pas di tengah. Coba kita letakkan di tengah, posisi tidak peletakannya satu-satu, jangan secara bersamaan, satu-satu. Nah, letakkan di tengah, pas di tengah. Nah, itu di tengah. Oke ya. Nah, jadi sudah seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Agak mundurkan sedikit. Ini ada tali yang terakhir. Oke. Nah, baru yang kedua. Yang kedua itu agak mencorong sedikit ke kanan. Nah, yang kedua tidak terlalu pas betul pun sebenarnya boleh. Agak mencorong sedikit ke kanan. Nah, lurus saja nggak apa-apa. Miring boleh, maksudnya jangan sama itu ya, betul. Baru yang ketiga agak mencorong ke kiri gitu. Nah, itu sudah mudah. Jadi yang pertama di bagian dasar itu lurus. Yang kedua kita arahkan ke kanan, agak ke kanan. Baru yang ketiga agak ke kiri. Oke, ini sudah pas. Oke, nah jadi sudah seperti ini. Untuk jajaran atas bawah itu sama. Untuk yang ke kiri kanannya agak berbeda sedikit dengan posisi dasar yang di bawah. Nah, ini sudah tersedia nih. Sebelum kita mengangkat jenazah itu, jenazah ke atasnya, maka kita taburkan minyak wangi. Ini ada minyak wangi. Ini kan sudah tersedia nih. Maka ini kita sunnahkan untuk kita buat minyak wangi. Nah, maka ini boleh kita tabur-taburkan seperti ini minyak wangi ini. Maka kita taburkan minyak wangi. Atau ada orang masih juga menambah kapur baru kadang-kadang agar nanti tidak ada semut, serangga, kecoa dan lain-lain. Nah, maka minyak wangi ini kita taburkan. Berarti sudah ada tadi ya. Nah, atau yang pas tadi kain kapan pertama taburkan boleh, masukkan kain kapan kedua juga dioleskan minyak wangi, kain kapan ketiga minyak wangi juga boleh. Nah, sekaligus minyak wangi setelah di sini tiga-tiganya boleh, secara satu persatu pun boleh minyak wanginya. Ini sudah wangi ya. Nah, apalagi selanjutnya? Berarti selanjutnya tinggal mengangkat jenazah lagi. Nah, sekarang kita angkat mayitnya nih. Kita angkat jenazahnya, kita letakkan pas di tengahnya. Oke, kita angkat ini jenazah, maka diletakkan di tengah. Bisa kita 2 orang nih. Ini anggaplah beberapa orang mengangkatnya ya. Nah, juga dalam keadaan lemah lembut, tidak boleh menyakiti. Nah, letakkan di tengah. Letakkan di tengah. Oke. Nah, ini kita letakkan di tengah. Nah, artinya agak ke depan sedikit. Nah, nanti kalau tidak pas, agak pas. Oke. Nah, jadi sudah agak ini ya ke bawah. Gak apa-apa, pas tuh pentingnya tadi. Oke, yang jelas tadi lebih 1 jengkal, lebih makan harus 1 jengkal ke kanan. Atau jenazahnya nanti tambah panjang, nah itu bahaya tuh. Ternyata sudah dimandikan tidak sesuai ukuran kain kapan dengan jenazah, terjadi itu fitnah kan. Oh, ini jenazahnya tambah tinggi, jenazahnya kain kapannya pendek, itu menjadi fitnah. Oke, anggaplah pas misalnya. Oke, udah ya. Udah ya. Oke. Nah, jadi yang akan kita balutkan itu adalah kebalikannya tadi. Ya, itu caranya. Tadi kan kita posisi dasarnya letakkan di tengah kain kapan nih. Tengah. Yang kedua tadi ke kanan. Agak mencorong ke kanan, yang ketiga mencorong ke kiri. Maka untuk menutupnya ini, untuk apa namanya nih? Membalutnya kita balik. Berarti ini pertama, kedua, ketiga. Begitu caranya. Berarti kita balik dari bawah ke atas. Untuk perempuan nanti begitu juga. Kalau untuk perempuan nanti dia 5. Berarti tengah, ke kanan, ke kiri. Nanti ada dia di bagian di sini ada seperti orang mengatakan
gamis di itu, ada gamisnya tuh, gamis. Maka yang terakhir ada juga bagian hijab atau yang akan dijadikan penutup rambutnya. Maka nanti ini akan, ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi yang pertama dimasukkan tadi, ketika menutupnya kebalikannya dari bawah ke atas. Paham kan maksudnya? Oke ya, ini untuk laki-laki aja dulu. Kita fokus ke laki-laki. Oke. Nah sekarang ini sudah kita tabur minyak wangi, tinggal membalutnya lagi. Ya, cara membalutnya itu adalah, nah ini kita balut. Ada dua cara. Ini kita tutup aja semua dulu. Boleh ini kita tutup sekaligus seperti ini, atau kita gulung satu-satu. Ini kain pertama kan. Nah kain kedua tadi, kain kedua ini misalnya kita apa ini kain kedua? Kita sambungkan tadi itu. Nah kita simpul misalnya seperti ini. Misalnya ini kita simpul, kita satukan ujung ke ujung. Maka ini kita simpul, kita gulung. Nah, tapi belum diikat. Ini seperti ini juga boleh. Ada dua cara. Berarti baru kita gulung lagi yang selanjutnya seperti ini ya boleh. Tapi biasanya kita menggunakan tidak usah disimpul. Nah ini boleh. Maka caranya tidak monoton ya, tidak kaku artinya. Nah yang tadi sudah kita balut ini cukup rapi. Udah kita lipat aja ke dalam ini. Ini sudah kita lipat. Apa ya? Handuknya tadi sudah belum dilepas ini, belum, masih ada handuknya nih. Ini handuknya masih ada ya, belum kita lepas karena dia tidak boleh terbuka. Handuknya masih ada, belum boleh terbuka. Setelah tertutup seperti ini baru boleh kita lepas handuknya tadi. Nah, maka setelah tertutup baru kita tarik handuknya tadi. Nah, kita tarik handuknya secara perlahan. Nah, kan sudah tertutup itu. Ini handuknya sudah kita ambil. Tes buat ke samping. Oke. Nah, selanjutnya baru kita masukkan kelengkapan kedua. Sama juga. Nih, sebelumnya ini boleh memilih. Ini boleh kita gunakan bersedekap. Ada yang lupa tadi. Ini letakkan seperti kita bersedekap sholat, kiri di bawah, kanan. Boleh bersedekap, boleh tidak, itu tidak masalah. Nah, jadi bersedekap ini sebenarnya masalah. Andai kata pun kita membentang seperti ini boleh, bersedekap pun boleh, tapi lebih banyak pada umumnya bersedekap ya. Anggap ini bersedekap dulu. Ini kita tutup. Oke, kita tutup. Nah ini sudah handuknya sudah kita lepas. Nah baru masuk kelengkapan yang lembaran kedua tadi, sama juga, maka kita ambil. Nah baru kita ini terapikan, masuk ke dalamnya seperti ini. Nah ini udah mulai membentuk ya, udah mulai membentuk postur tubuh. Baru yang terakhir. Nah, artinya andai kata pun kita buat dua sebenarnya sudah tertutup kan, ini pun sudah sah sebenarnya. Maka itu gunanya berlapis-lapis itu agar tidak ada bagian badan mayit yang tidak tertutup. Lalu yang terakhir. Nah, ini baru kita gulung ini. Ini baru kita gulung seperti ini. Oke, nah di sana dipegang ini digulung rapi. Nah, seperti ini. Nah, melawan arah. Itu tidak masalah, cara menggulungnya boleh melawan arah, boleh bersamaan. Oke, ini sudah ini ya. Ini oke ya. Nah jadi baru kita ikat. Nah mengikatnya itu tidak masalah mana yang dahulu mana yang belakangan. Kalau bisa coba ikat dari kakinya dulu atau dari kepalanya boleh saja. Nah ini sudah ada. Ini tadi karena kurang panjang ya. Jadi coba ini diikat. Coba diikat ini. Usahakan diikat. Nah, cara mengikatnya itu usahakan agak panjang itu ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena nanti mayit akan kita baringkan ke sebelah kanan ya. Ke kiri, mohon maaf. Itu lebih banyak ke kiri, sebelah kiri cara mengikatnya. Karena akan kita baringkan itu ke kanan, maka akan kita buka nanti setelah masuk ke liang lahat itu akan kita buka. Jadi mengikatnya tidak boleh ikat mati, tapi simpulnya itu lepas aja. Nah, oke. Setelah kita ikat ini, udah diikat biasa aja, ikat di samping. Tidak usah jangan di tengah, karena nanti akan kita baringkan, maka ke samping, ambil bagian sebelah samping.
Gunanya diikat ini sebenarnya agar nanti ketika membawa jenazah sampai ke masjid, ke kubur, tidak terbuka, itu makanya ada ikatan. Andai kata pun tidak diikat itu pada dasar fikihnya boleh. Seandainya tidak kita ikat itu boleh. Maka guna ikat ini agar tidak dikhawatirkan tidak terjadi sesuatu, tidak terbuka nanti kain kafannya sudah kita balut seperti ini. Oke. Nah, ini perutnya nih. Ini agak di bawah dada ataupun kepala begitu. Di leher ya. Oke. Ini di leher, maka kita arahkan ikatannya itu ke samping, jangan di tengahnya. Di samping kiri ya, di samping kiri. Ke samping kiri ikatannya ya, di samping kiri, karena nanti akan kita baringkan jenazah itu mengarah ke lambung kanan. Ketika berbaling itu ke kanan. Oke, seperti ini. Yang terakhir kita ikut ini saya kira-kira. Ini pocongnya, ini tali pocongnya agak kurang panjang ya. Anggaplah ini. Formalitas saja. Formalitas saja. Udah terikat. Ambil ini, sudah terikat seperti ini. Pocongnya. Oke, ikat-ikat aja. Ini pengap enggak? Ya, pengap ini. Oke, ini boleh kita nggak usah diikat dulu yang paling bawah. Kenapa? Kepalanya. Nanti ada orang yang melayan terakhir itu, maka dalam keadaan terbuka boleh seperti ini. Maka ini akan kita buka. Nah, maka sering kita lihat jenazah itu sebelum kita bawa ke masjid seperti ini.